Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Raja Alamsyah dengan NIM 1202428 dari Prodi Arsitektur. Sini saya akan menjelaskan sebuah program dari C++ dan Logarithm, yang dimana saya mengambil mata kuliah Fisika Dasar dan Matematika. Untuk matematika, saya mengambil sebuah materi yaitu menghitung luas bangun datar. Ada luas persegi panjang, dan luas jajar genjang. Sementara untuk fisika dasar, yaitu mengambil materi menghitung momentum, menghitung massa, dan menghitung sebuah kecepatan. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan sebuah program dari materi fisika dasar dan matematika. Terima kasih. Di sini saya menggunakan konsep variabel, string, pilihan, dan ulang. Selanjutnya di sini ada bulatan atau yang biasa disebut connector yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam suatu halaman. Lalu juga ada tanda panah atau biasa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan dengan flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan di program. Yang pertama itu ada output momen, selanjutnya ada output massa, dan yang ketiga ada output kecepatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array variable, hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program tersebut. Selanjutnya untuk pilihan pertama itu ada output momentum, yang dimana kita akan menghitung sebuah momen. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan massa dan kecepatan sebagai rumusnya agar dapat mencari nilai dari momentum tersebut. Di sini kita diminta untuk memasukkan massa dan memasukkan kecepatan, yang dimana nanti hasilnya akan berada di sini, di output nilai P. Selanjutnya, untuk pilihan kedua, yaitu kita menghitung sebuah massa. Di sini kita diminta untuk memasukkan rumus yang digunakan untuk mencari nilai massa. Di sini kita memasukkan sebuah momen dan memasukkan sebuah kecepatan, yang dimana nantinya akan terdapat output nilai pada bagian di akhir. Lalu untuk pilihan ketiga, sama seperti pilihan-pilihan sebelumnya, di sini kita mencari sebuah kecepatan yang dimana kita harus memasukkan nilai momentum dan nilai massa. Jadi kita untuk memasukkan nilai momen, sini kita masukkan nilai massa, dan di sini dengan nilai tersebut akan dihasilkan. Di akhir ketiga program tersebut terdapat kotak kuning seperti ini, 1, 2, 3, yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan terakhir, jika kita ingin mengulang program tersebut dan kita memasukkan pilihan selain 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Jadi kita bisa untuk mengetik ya di output yang akan dihasilkan, lalu program tersebut akan membawanya ke pilihan pertama. Jadi kita memilih untuk memilih momentum, massa, atau kecepatan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan penghitungan momentum, massa, dan kecepatan dalam program C++. Untuk memulai program ini, kita ketik include string dan include string, lalu isi namespace dan enter main. Selanjutnya kita ketik count, di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu ketik end untuk mengakhiri dari kata tersebut. Selanjutnya kita ketik int pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasi do sebagai program pengulangan. Setelah itu kita ketik cout pilihan yang kita inginkan 1, 2, dan 3 untuk ditampilkan di output data. Cout. Langsung dari pilihan ke 1 untuk mencari nilai dari momen. Deklarasi f, else if, dan if merupakan program percobangan. Fungsi chain dalam pemrograman itu input data. Selanjutnya pada pilihan kedua, yaitu untuk menghitung nilai massa. Kemudian masukkan rumus untuk menghitung nilai massa, yaitu ini. Setelah ketiga, menghitung nilai kecepatan, dan kita masukkan rumusnya. Kemudian ketik if else, pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan dari 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik end. Penggunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai pada momen, massa, dan kecepatan. Selanjutnya, kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run untuk mengetahui apakah program yang kita input sudah benar atau tidak. Kalau jika program tersebut sudah benar, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih pilihan dari ini, kita memilih pilihan dari momen, massa, atau kecepatan. Jika kita ingin menghitung momen, kita klik 1. Lalu kita masukkan massa dari yang diketahui, misal 30, lalu kecepatan misal 8, lalu akan ada hasil nilai momen yaitu 240 kg meter per second. Dan jika ingin mengulang, kita ketik ya. Program akan kembali ke atas dan kita akan memilih dari ulang perhitungan yang akan kita pilih. Tapi jika kita memilih lebih dari 3, bisa 4, maka program error. Jadi angka yang bisa kita pilih hanya 1 sampai 3 sesuai dengan kode yang kita masukkan di sini. Program yang kita masukkan di sini hanya 1, 2, dan 3, tidak ada 4. Jika lebih dari 1 sampai 3, maka program akan error. Baik, kita lanjut.
untuk program selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan program logaritma dari mengambil mata kuliah matematika dasar, yaitu menghitung bangun datar. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada count sebagai output untuk menunjukkan output yang ingin saya tampilkan. Di sini saya membuat output berupa nama, name, dan kelas saya atau TPB sebagai identitas program dari yang saya buat. Selanjutnya di sini ada bulatan kecil berwarna kuning, yaitu bisa disebut sebagai connector yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah di sini atau bisa disebut flow, direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Lalu di sini ada beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan di dalam program. Output pertama yaitu terdapatnya pilihan dalam perhitungan luas persegi, lalu output kedua menghitung luas persegi panjang, dan output ketiga luas tiga genjang. Lalu saya tambahkan di sini output keempat, yaitu untuk keluar jika ingin keluar dari program, dan juga output pilihan untuk memilih pilihan program yang ingin dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini ada real array dan real hasil, di mana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Lalu selanjutnya kita masuk ke pilihan pertama, yaitu menghitung luas persegi. Di sini kita meminta untuk memasukkan sisi persegi sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari luas persegi tersebut. Lalu untuk outputnya sendiri itu akan menghasilkan dari hitungan yang tadi kita masukkan. Lalu ke pilihan kedua, yaitu output untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini kita meminta untuk memasukkan panjang dari persegi panjang tersebut, lalu memasukkan lebarnya di output, dan lalu akan menampilkan hasil dari perhitungan yang tadi kita berikan. Untuk pilihan ketiga, ini kita meminta untuk menghitung luas jejer genjang. Output yang diberikan adalah untuk memasukkan alas, lalu memasukkan tinggi, dan terdapat output yang nantinya akan menjadi hasil dari perhitungan yang kita minta. Setelah ketiga pilihan dapat dilihat di akhir program, terdapat kotak kuning seperti ini, yaitu ASI yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan terakhir ada pilihan keempat, jika kita ingin mengulang program tersebut, kita memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Dan jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya atau tidak. Baik, langsung kita coba apakah programnya berjalan dengan baik atau tidak. Tadi sudah saya sebutkan, output yang dihasilkan dari pertama itu adalah nama, name, dan kelas TPB saya. Lalu kita akan dihadapkan dengan 4 pilihan, satu luas persegi, 2 luas persegi panjang, dan 3 luas jejer genjang. Lalu yang 4 keluar atau out. Sebagai contoh, kita coba untuk luas persegi itu kita masukkan angka 1, lalu kita memasukkan sisi persegi. Misal sisi persegi tersebut 5. Lalu luas persegi dengan sisi adalah 25. Itu adalah hasil dari output yang diberikan di sebelah kanan.
Jika kita ingin mengulang, kita bisa tekan ya, maka akan kembali lagi seperti pilihan pertama. Jika kita ingin keluar, kita tekan. Jika kita ingin keluar, kita tinggal pilih 4. Maka program akan berhenti. Tapi jika kita memilih 5, maka program akan error. Karena pilihan yang kita buat di sini adalah hanya pilihan 1, 2, 3, 4. Dan tidak ada pilihan 5, maka program tersebut akan error. Kita dapat pilihan lebih dari 4. Selanjutnya, yang pertama untuk memulai program, kita ketik include a strong string, lalu include string, dan selanjutnya using namespace. Selanjutnya kita ketik cout yang digunakan untuk data untuk ditampilkan saat compile file. Di sini saya untuk cout sendiri saya mengisi dengan identitas pribadi, yaitu nama, name, dan class, karena akan ditampilkan dalam compile file nanti saat di run. Setiap selesai pengetikan diakhiri dengan n untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian bisa saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Untuk cout sendiri saya memasukkan menghitung luas bangun datar, dan di dalamnya terdapat pilihan 1 yaitu luas persegi, pilihan 2 luas persegi panjang, pilihan 3 luas dajar genjang, dan pilihan 4 itu keluar. Step in ada dalam pemrograman untuk menginput data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasil. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan nomor 1, kemudian digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Setelah itu ketik cout pilihan Anda 1 sampai 2, 3, dan 4 untuk ditampilkan di output data nanti. Pilihan ke-1 saya input yaitu luas persegi dan dengan cara memasukkan sisi. Deklarasi else if dan if merupakan program percabangan. Jadi saya in dalam pemrograman yaitu menginput data, yaitu pada pilihan kedua. Pilihan kedua yaitu untuk menghitung luas persegi panjang. Untuk pemrogramannya sendiri masih sama di atas, hanya yang dibedakan adalah variabel yang saya berikan itu luas persegi panjang dan masukkan panjang dan masukkan lebar. Itu ada pilihan ketiga, yaitu menghitung luas dajar genjang, masih sama seperti yang di atas. Kemudian else if pilihan keempat untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan antara 1, 2, 3, 4, data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else atau ada pilihan cout. Else pilihan cout. Pilihan cout untuk mengulang atau tidak ada, atau pilihan untuk mengulang atau tidak. Dan terakhir ada while. Sini ada while, yaitu sebagai perulangan jika tergantung ingin diulang atau tidak program yang sudah kita jalankan.
Kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja dalam menghitung rumus matematika dasar, dalam menghitung rumus luas bangun datar. Selanjutnya kita jalankan program dengan cara klik F11 atau compile and run sebelah sini di atas. Untuk mengetahui bahwa program tersebut sudah benar atau tidak. Di sini terdapat nama saya, NIM, dan kelas. Karena di bagian atas tadi saya berikan lalu kita akan memilih untuk luas yang kita inginkan. Itu pertama ada luas persegi, kedua luas persegi panjang, tiga luas sejar gejar, dan keempat keluar atau out. Kita menghitung luas persegi panjang, yaitu kedua. Kita akan diminta masukkan panjang persegi panjang yang kita inginkan, misalnya 5. Lebarnya 4. Lalu akan terdapat luas persegi panjang 5 dan lebar 4, yaitu 20 cm. Jika kita ingin mengulang, maka kita akan mengetik ya. Pilihan akan kembali di bawah seperti yang seperti berada di tampilan atas. Pada begitu kita bisa mengulang lagi untuk memilih luas yang akan kita hitung. Jika kita ingin keluar, kita hanya dengan menggunakan angka 4. Program akan menentukan sendirinya. Baik, mungkin itu saja presentasi dan penjelasan sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.